Mohon izin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertemuan hari ini kita mulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Bapak wartawan, dan teman-teman dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri yang telah hadir pada hari ini. Jadi selamat pagi rekan-rekan semua. Jadi kami terima kasih Bapak Ibu telah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Bila saya sebagai Ketua DPRD sebentar memberikan kesempatan dulu pada Bapak Ibu sekalian, karena selaku Ketua DPRD juga di periode ini saya baru diangkat pada minggu kemarin. Jadi saya ingin mendengar dulu aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Setelah itu baru kita akan beranjak kepada kita diskusi. Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi ini bisa kita dapatkan hasil yang terbaik buat kita semua di Bandung yang kita cintai. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum penyampaian dari Bapak Ibu, silakan ada slide-nya. Terus sudah selesai. Atas kesempatan yang diberikan, sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan hari ini kami berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Bandung dan juga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung. Mari bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Kami Desa yang dipasel Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari ini kami dapat diterima dalam sebuah momen yang sangat kayak ini. Izinkan kami mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, rahayu dan rahayu. Baik, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Bandung, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, yang kami hormati pula rekan-rekan dari kepolisian, dari Polda Bali, dari Polres Bandung, juga dari ini bersama dengan kami adalah kawan-kawan kami yang duduk dalam Komite Federasi Serikat Pekerja Mandiri Regional Bali. Kami adalah salah satu organisasi buruh di Bali. Keanggotaan kami saat ini ada di wilayah Kabupaten Badung, Denpasar, Gianyar,
yang kurang lebih sekitar 2.000 anggota pekerja, khususnya di sektor pariwisata, Pak. Hadir juga di tempat ini, Pak, ada 6 orang yang diberikan skorsing karena kawan-kawan kami melakukan mogok kerja di tanggal 19 sampai tanggal 20 Agustus yang lalu. Izin kami menyampaikan sedikit kronologi terjadi, Pak, di Angkasa Pura Support, di mana memang Angkasa Pura Support ini berada di wilayah hukum Kabupaten Bandung. Kawan-kawan kami yang kurang lebih ada anggota kami Serikat Pekerja Mandiri di Angkasa Pura itu kurang lebih ada sekitar 800 anggota, Pak. 800 anggota berawal mereka memperjuangkan keinginan mereka agar surat keputusan pengangkatan karyawan tetap yang ada kata proyek itu dihilangkan. Hanya menghilangkan kata proyek, Pak. Pihak perusahaan tidak memenuhi keinginan kawan-kawan kami. Lalu kemudian kawan-kawan yang kurang lebih sekitar 800 pekerja yang kami sampaikan tadi memutuskan untuk melakukan mogok kerja di tanggal 19 sampai 21 Agustus yang lalu. Setelah kawan-kawan kami melakukan mogok kerja sah, yang mana 1 minggu sebelum pelaksanaan mogok kerja itu, teman-teman kami sudah menyampaikan surat pemberitahuan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung, juga ke perusahaan, bahkan juga kepada aparat kepolisian di Polres Bandara. 3 hari sebelum dilaksanakannya mogok kerja, di tanggal 16 Agustus, 1 hari menjelang hari kemerdekaan, kami dipanggil oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung untuk dipertemukan kedua belah pihak, baik dari pihak perusahaan maupun dari pihak serikat pekerja yang berencana memang melakukan mogok kerja di tanggal 19 sampai tanggal 21 Agustus yang lalu. Kami dipanggil, di situ para pihak didengarkan pendapatnya, bahkan juga pada saat itu tidak ada satupun seteman dari Dinas Tenaga Kerja yang mengatakan bahwa mogok kerja kami adalah mogok kerja tidak sah atau melanggar hukum. Namun demikian, setelah kawan-kawan kami melaksanakan mogok kerja sesuai dengan amanat undang-undang yang berlaku, karena adanya buntu rugi di tanggal 19 dan tanggal 20, yang kurang lebih di hari pertama itu diikuti oleh ratusan pekerja, begitu juga hari kedua. Malam di tanggal 20, Pak, kawan-kawan itu mendapatkan surat panggilan dari perusahaan yang mengatakan bahwa kawan-kawan kami yang mogok kerja itu dianggap mangkir, mogok kerja tidak sah, bahkan sampai dianggap kawan-kawan kami itu melakukan sabotase. Surat panggilan ini jelas sebagai sebuah intimidasi, tekanan yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga membuat teman-teman kami itu memutuskan bahkan Serikat Pekerja Mandiri Angkasa Pura di tanggal 20 tepat jam 9 malam, Pak, kawan-kawan kami memutuskan untuk mengakhiri mogok kerja yang seharusnya dilakukan sampai tanggal 21. Setelah dilakukan surat pengakhiran mogok kerja di tanggal 20, para pekerja itu diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang bermaterai 10.000, Pak, agar sebagai syarat bahwa mereka dapat diterima kembali bekerja atau bekerja kembali di Angkasa Pura. Kawan-kawan kami yang berjumlah 800-an itu malam hari itu juga di tanggal 20 sampai jam 12 malam, bahkan sampai jam 1 malam, Pak. Dan besok paginya mereka diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai 10.000, jika tidak maka mereka tidak akan dipekerjakan lagi. Itulah tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum perusahaan di Angkasa Pura Support. Tidak selesai di situ, kami, teman-teman kami yang berjumlah 800 orang itu lalu kemudian mereka diseleksi, Pak, dipanggil, diinterogasi, bahkan bagi pekerja yang bekerja itu mereka diperlakukan seolah-olah mereka melakukan tindakan kriminal. Jadi kepala mereka dipelontos, Pak, dijemur dalam suatu tempat, seolah mereka dianggap sebagai pekerja, bahkan mereka harus menggunakan pakaian hitam putih, Pak, bagi pekerja yang dipanggil yang melakukan mogok kerja. Atas tindakan itu,
atas tindakan yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan pada kawan-kawan kami yang melakukan mogok kerja yang sah, kami juga sudah membuat aduan, bahkan audiensi kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung 2 September yang lalu, Pak. Namun hingga hari ini kami belum mendapatkan kepastian apa sikap tegas pemerintah terhadap tindakan semena-mena yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Sampai detik ini pun kami tidak mendapatkan kepastian dari pemanggilan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja. Bahkan kami belum melihat sepucuk surat pun sikap tegas dari Dinas Tenaga Kerja atas tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap kawan-kawan kami yang menolak menandatangani surat skorsing. Karena apa, Pak? Dari 800-an pekerja yang melakukan mogok kerja, hanya 55 orang, Pak, yang diberikan skorsing. Dan 55 orang itu di awal mereka sudah bersepakat untuk menolak yang namanya skorsing. Karena Pak, sampai hari ini, sampai detik ini, kami meyakini bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh kawan-kawan kami adalah mogok kerja yang sah. Tidak ada satupun undang-undang yang kami langgar. Tapi tindakan yang dilakukan oleh perusahaan memberikan skorsing adalah sebuah tindakan yang berlebihan. Dan jelas itu sebagai pelanggaran dari Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Kami sudah mengadukan hal itu kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Badung melalui audiensi yang kami lakukan di tanggal 2 September yang lalu. Tetapi seperti yang kami sampaikan tadi, tidak ada satu lembar surat pun sikap pemerintah, ketegasan pemerintah terhadap tindakan yang dilakukan oleh kawan-kawan kami yang hingga hari ini belum kami lihat, Pak. Itulah kenapa kami memutuskan untuk melakukan aksi damai, Pak, ke DPRD Badung dan juga ke Bupati Badung yang rencananya akan kami laksanakan pada tanggal 14 November, 3 hari yang akan datang, hari Kamis yang akan datang, Pak. Kami lakukan surat pemberitahuan, dan surat pemberitahuan itu sudah kami sampaikan ke Polres Badung dan juga sudah diterima oleh Bapak Kabokopnya. Juga sudah kami sampaikan surat pemberitahuan aksi itu juga ke Bupati Badung dan juga ke DPRD Badung. Masalah ini dapat diselesaikan dengan baik dan kondusif, Pak, di wilayah Badung. Karena bagaimanapun juga yang harus kami sampaikan bahwa permasalahan ini menjadi sebuah aib yang besar bagi Badung pada khususnya, Pak. Kenapa saya katakan demikian? Serikat Pekerja Angkasa Pura ini adalah sebuah perusahaan, Pak, yang pekerjaannya ini mensupport tenaga kerja yang ada di bandara, Pak. Jadi ada ribuan pekerja Angkasa Pura yang hari ini kami sangat yakin bahwa mereka dalam kondisi yang tertekan. Kenapa saya katakan demikian, Pak? Pengurus yang hari ini ada, Pak, ada ketua kami. Mohon angkat tangan, Pak, ketua kami, itu Pak Dodi, Pak. Dia ketua umum Serikat Pekerja Mandiri Angkasa Pura. Ada rekannya juga, Pak Nangalaco sebagai wakil ketua umum dan juga bendahara dan pengurus, Pak, yang hari ini ada 6 orang di sini. Pengurus saja dapat diperlakukan seperti ini, Pak, diberikan skorsing. Bagaimana kondisi psikologis kawan-kawan semeton pekerja Bali yang ada di Angkasa Pura hingga hari ini, Pak? Saya tidak menjamin bahwa mereka sedang baik-baik saja. Kenyamanannya, perasaan mereka, saya yakin mereka dihantui rasa takut bahwa mereka juga akan diperlakukan yang sama suatu waktu. Jadi tidak sampai di situ, Pak Ketua. Kawan-kawan kami yang awalnya berjumlah 55 orang yang diberikan skorsing, 49 orang itu diminta membuat surat permohonan bahwa mereka memohon kepada perusahaan yang seolah-olah bahwa permohonan itu sudah disiapkan, Pak, suratnya oleh perusahaan. Draftnya sudah disiapkan sedemikian rupa, lalu mereka seolah-olah bahwa mereka meminta dapat dipekerjakan kembali di Angkasa Pura dengan apa? Dengan menghilangkan status permanen mereka, Pak. Yang awalnya mereka menjadi pekerja permanen, mereka bersedia dihilangkan status mereka, dirubah status mereka menjadi PKWT atau kontrak. Itu artinya apa, Pak? Artinya mereka disuruh
secara tidak langsung membunuh diri mereka sendiri dengan status mereka yang awalnya menjadi pekerja permanen menjadi pekerja kontrak. Mengapa hal ini dilakukan oleh perusahaan, Pak? Karena saya yakin mereka memiliki niat yang tidak baik terhadap masyarakat pekerja yang ada di wilayah Badung pada khususnya, Pak. Kenapa? Kenapa? Karena status permanen itu seolah-olah menjadi beban buat perusahaan. Di awal permasalahan ini, Pak, dulu pernah perusahaan berupaya untuk melakukan merger. Dalam merger itu salah satu syaratnya adalah semua pekerja permanen itu dirubah statusnya menjadi PKWT atau kontrak. Bahkan juga sudah sempat difasilitasi oleh Dinas Tenaga Kerja, yang mana hari itu mereka dipanggil, lalu kemudian mereka menyatakan bahwa mereka tidak akan berubah status PKWT mereka, para pekerjaannya menjadi PKWT. Dan kami berterima kasih pada saat itu kepada Dinas Tenaga Kerja. Namun sekali lagi, kehadiran kami pada hari ini adalah memohon perlindungan kepada Ketua DPRD Kabupaten Badung dan juga kepada Bapak Bupati Badung, yang PJ Bupati Badung. Mudah-mudahan hari ini didengar, Pak, aspirasi kami bahwa ada 6 orang pekerja Angkasa Pura Support yang meminta perlindungan ke DPRD Badung sekaligus kepada Bapak Bupati, yang dalam hal ini mudah-mudahan disampaikan oleh Bapak Kadis Naker bahwa ada 6 orang pekerja yang menghadap kepada DPRD Badung untuk meminta perlindungan agar kawan-kawan kami dapat dipekerjakan kembali, dikembalikan haknya sebagai pekerja, dihormati haknya sebagai pekerja. Karena apa? Karena kawan-kawan kami yang 6 orang ini di tanggal 19 Agustus sampai tanggal 20 Agustus yang lalu mereka melakukan mogok kerja yang sah. Mogok kerja yang sah merupakan hak dasar mereka dalam memperjuangkan kesejahteraan bagi pekerja dan juga anggota keluarga. Itulah yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kami berterima kasih pada Bapak Ketua DPRD Badung. Mudah-mudahan momen kehadiran kami, kedatangan kami, menyampaikan aduan, memohon perlindungan kepada Ketua DPRD Badung agar tindakan arogansi yang dilakukan oleh oknum-oknum manajemen PT Angkasa Pura Support cabang Denpasar dapat ditindaklanjuti, lalu kemudian kawan-kawan kami dapat dipekerjakan kembali. Yang dalam hal ini manajemen PT Angkasa Pura Support untuk dapat ditindaklanjuti, sekaligus kami berharap pada hari ini ada sikap tegas dari pemerintah Badung melalui Dinas Tenaga Kerja bahwa tindakan yang dilakukan oleh manajemen PT Angkasa Pura ini adalah sebuah tindakan yang bertentangan dengan hak asasi para pekerja dalam menyampaikan pendapat mereka atau kemudian mereka dalam melaksanakan bekerja yang sah. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini, Pak. Sekali lagi kami juga mohon maaf bila mana audiensi hari ini sangat mendadak sekali, karena kami tidak punya upaya lain selain kami datang kepada pihak DPRD dan juga kami sampaikan, Pak, kami juga sudah menyampaikan aduan kami ke Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Bali untuk kami bahwa kami yang berjuang hari ini adalah masyarakat Bali, adalah semeton pekerja Bali yang harus dilindungi dari upaya-upaya oknum-oknum perusahaan yang hanya ingin menjadikan kawan-kawan kami budak. Ini adalah rumah kami, ini adalah tanah kelahiran kawan-kawan pekerja Bali. Jadi mohon agar sedikiranya melalui kesempatan ini kami memohon agar kawan-kawan kami yang 6 orang ini mendapatkan perlindungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Badung dan juga dari Bupati Badung, agar tidak ada lagi persoalan-persoalan tenaga kerjaan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Badung. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Bila mana mungkin ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu
Kami akhiri dengan doa santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahkan lagi sebelum saya berikan kesempatan kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan. Izin yang singkat, nama saya Dudi Sarjana, saya adalah penasihat FSPM Regional Bali. Sekaligus saya adalah anggota Dewan Pengukuhan Putusan dari FSPM di Kabupaten Bali. Untuk mempersingkat, pada intinya kami sebagai penasihat dan sekaligus adalah tim hukum dari FSPM Regional Bali ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan tuduhan manajemen yang mengatakan bahwa mogok itu tidak sah. Sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 terkait dengan dari pasal 137 sampai dengan pasal 144. Artinya mekanisme, prosedur dan lain sebagainya sudah kami lakukan, bekerja kami lakukan dengan baik. Karena mohon maaf, kenapa mogok itu diatur undang-undang? Karena itu hak dasar. Siapapun tidak boleh menghalangi orang mogok. Karena ketika mundur runding tidak ada kesepakatan, maka tindakan itu. Karena produk undang-undang tenaga kerja setahu kami kajian hukumnya adalah sepatutnya itu melindungi tenaga kerja. Karena mohon maaf, tenaga kerja itu kalau berdialog dan lain sebagainya pasti kalah. Maka diberikanlah hak mogok oleh undang-undang, oleh DPR sebagai pembuat undang-undang saat. Dan itu pun sah. Dikatakan mangkir oleh manajemen, itu salah besar juga. Karena dikatakan berturut-turut 5 hari kerja tanpa pemberitahuan itu mangkir. Ini baru hari ketiga sudah masuk. Ini dikatakan mangkir. Nah, mohon Pak Ketua dan Pak Kades sudah dicatat. Karena mangkir itu tidak ada. Karena jika berkelanjutan sampai 5 hari dan di hari ke-6 mogok itu tetap berlangsung, mohon izin, silakan pecat. Saya berani ngomong gitu karena dia memang udah mangkir. Ini tidak. Mogok itu belum sampai lewat 5 hari pekerja itu sudah bekerja. Sanalah ada miss, mungkin pandangan-pandangan bagaimana dari pihak pengusaha terhadap anggota kami di Angkasa Pura Support. Yang lainnya adalah perjuangan kami ini, kenapa kami lakukan, mohon maaf, kami sepatutnya melakukan mogok di tanggal 14 besok, demo di tanggal 14 besok di depan kantor Bupati dan di depan kantor DPRD. Karena apa? Mohon maaf, kami juga kalau mengacu ke prosedural, kenapa kalau tidak diajukan ke PHI? Kenapa? Mohon maaf ya. Coba Pak Ketua, Pak Kadis cek berapa kasus sengketa buruh setiap hari saya di PHI dimenangkan oleh buruh di pengadilan. Coba dicek teman-teman kepolisian data di pengadilan hubungan industrial dan pasar yang ada di Jalan Tandukan. Berapa persentase buruh dimenangkan dalam sidang-sidang sengketa. Makanya ketika kami mempunyai hak untuk melakukan aksi dimanapun, itu adalah hak dasar rakyat yang dilindungi undang-undang. Biar tidak salah persepsi, nanti ketika mogok dibilang mengganggu ketertiban. Mohon maaf tidak. Kenapa pemberitahuan kami? Mohon izin, kami sudah perintahkan juga Sekrek saat itu saat rapat di regional, tolong berkoresponden dengan baik dan cekap agar aksi Anda, aksi kita tidak disalahartikan, ditunggangi oleh pihak-pihak lain. Makanya saya sangat senang dengan Sekretaris kami. Kenapa? Beliau selalu berkoordinasi dengan pihak polisian. Pasti dia memposting di ini, dengan Pak KPU, dengan Pak Kasat Intel, kayak itulah. Artinya berarti koresponden itu dilakukan dengan baik. Karena mogok itu tidak perlu izin setahu kami. Hanya pemberitahuan sifatnya, batas demo maksudnya, dan batas waktunya jelas. Artinya undang-undang sama sekali tidak ada dilanggar. Jika pun ada, mari kita, mungkin kalau dikonfrontasi kami dengan legal dari pihak pengusaha, kami siap. Di mana kami pihak pekerja bilang melanggar undang-undang terkait dengan mogok tersebut, di mana kami salah, kami dikatakan salah dalam aksi yang akan kami lakukan di KRI. Sekali lagi terima kasih Pak Ketua, pertemuan ini setidaknya DPR dan pemerintah Kabupaten Bandung memberikan kepastian. Contoh, kita udah di sini. Lagi 2 minggu keluar surat apapun surat itu
Itu yang akan kami pakai dasar hukum untuk berjuang seterusnya. Entah kami setelah di sini umpamanya gagal, kami akan ke DPR provinsi dan jenjangan yang lebih tinggi. Karena perjuangan buruh itu tidak henti-hentinya, karena memang mohon maaf, mudah-mudahan bapak-bapak, Pak Kadis, Pak Ketua DPR dan rekan-rekan dari kepolisian, anak-anaknya tidak jadi buruh kayak saya. Mohon maaf ya, dengan undang-undang perburuan, mohon maaf. Nanti kalau bisa hanya suruh jadi pengusaha aja. Karena kalau jadi buruh, mohon maaf, bahasa bedanya bangke. Mohon maaf ya Pak, nyaklatih. Namun jadi waduh keputusan MK terkait dengan Omnibus Law dipisahkan. Nah, mudah-mudahan dari ini bisa dijadikan buruh-buruh yang cerdas, cakap dalam memahami peraturan yang jelas. Dan ya DPR juga menggunakan fungsi kewenangannya sebagai pengawasan. Itu juga di Naker menggunakan pengawasan-pengawasannya terkait putusan yang tercatat itu. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Tanah Wong Swastiastu. Tidak ada manusia yang tertutup. Terima kasih.